sedang Oke. Oke. Jadi dari semua yang kalian bilang, kalau do you guys dalam foresee dalam 1 atau 2 tahun ke depan, apakah this recovery akan beneran ke fulfill atau ada milestone tertentu yang harus di-hit dulu agar real economic sectors itu bisa mulai growing lagi? Misalnya kayak like the vaccine coming out gitu. Ya. Oke, jadi Om Lukman udah selesai. Silakan Om. Jadi gini sekarang. Krisis, kemudian kondisi sekarang ini membuat orang kadang-kadang berpikirnya unrealistic. Ya. Kenapa Om? Maksudnya apa? Banyak gitu loh. Jadi dalam arti tiba-tiba aja kayak sepeda booming gitu kan. Itu sesuatu yang surreal menurut gue gitu ya. Kemudian tanaman ya. Bahkan sekarang yang terjadi baru nih gue baca berita adalah ikan gabus jadi ikan hias. Ya. Ikan gabus jadi ikan hias gitu loh. Padahal itu kan ikan yang buat empek-empek gitu kan kalau dibilang ya. Nah, kalau misalkan nanti ikan gabus jadi ikan hias, kita mau makan empek-empek itu jadi mahal. Ya. Gitu. Nah, makanya ketika kondisi-kondisi kayak gini, mimpi buruk dan mimpi indah itu kadang-kadang jadi blur. Ya. Ya. Ada orang yang ngomong kayak misalkan sekarang gini, IHSG pasti akan turun lagi ke 3.000. Nah, itu karena orang nggak punya barang biasanya, Den. Ya. Ya. Atau ada orang yang udah punya barang, ya, udah punya investasi, terus berharap enggak, investasi itu ada ekonomi akan baik-baik saja. Ya. Nah, makanya sebenarnya kita itu semua harus berpedoman kepada data dan fakta aja. Ya. Kita ngelihat nggak data dan faktanya itu ada. Kalau data dan faktanya itu mendukung, ya baru kita bisa bertindak. Seperti yang saya sampaikan kepada teman-teman di investasi gitu ya, di dunia investasi. Saham itu adalah ilmu bereaksi, bukan ilmu untuk berharap. Ya. Kalau kita misalkan sekarang nih beli saham, ya harganya gocap. Ya. Terus berharap, ya Allah berdoa, siapa tahu sahamnya 8.000. Nggak begitu juga. Tapi kalau misalkan sudah kita lihat bahwa saham itu sudah berkecenderungan turun, ya kita jual. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat orang nggak realistis dalam kondisi-kondisi kayak sekarang. Oke. Oleh karena itu memang ada baiknya kita selalu check and balance, datanya bener nggak, faktanya bener nggak, ya. Karena kalau kita kan seperti sekarang gini ya, kita melihat kalau kita ini kan hidup udah ada artificial intelligence, ada big data, ada yang lain-lain. Udah bukan lagi hidup pakai bola kristal. Terus ngelihat suhu kira-kira di tahun depan ini saya cocoknya bisnis apa? Oh, menurut Feng Shui saya, Anda cocoknya ini. Kan nggak begitu lagi sekarang. Orang ngelihat dari market research, market ini gitu. Tapi kalau saya ngelihat gini, jadi gini. Melihat dari kondisi bahwa tadi yang disampaikan Ahmad Dhani bahwa ada second curve, ada sekarang European country juga udah mulai ke-hit lagi gitu ya dengan pandemi, mungkin akan lebih lama ya, Kalau ekspektasinya adalah beberapa akan bilang V-shape recovery, ada yang bilang ini adalah nanti akan jadi W-shape recovery gitu loh. Ya. Kemudian ada lagi yang bilang, oh ini sebenarnya bukan V-shape recovery, tapi K-shape recovery. Ya. Kenapa K-shape recovery? Kayak tadi yang disampaikan oleh Dhani juga, beberapa sektor tumbuh lebih cepat, beberapa sektor ketinggalan di belakang. Ya. Sehingga apa? Sektor-sektor yang lebih cepat tumbuh ini menghasilkan orang-orang kaya baru. Menghasilkan orang-orang kaya dari industri baru. Ya. Kita lihat dalam list itu kan isinya sekarang orang-orang yang kayak Jeff Bezos ini. Ya. Bukan di orang ada orang terkaya baru, di Singapura ada orang terkaya baru. Betul, gitu loh. Jadi hal ini yang akan membuat terjadi keseimbangan baru. Kayak kita lihat lah ketika krisis tahun 90-an ya, tahun 20-an atau depresi itu kan
akhirnya ada pergeseran. Yang dulu yang kaya mungkin orang-orang yang punya Standard Oil berubah menjadi orang-orang yang punya banking. Gitu kan. Nah, mungkin sekarang gitu juga. Akan ada cut off antara apa? Dulu yang kaya orang ini, sekarang yang kaya adalah orang-orang kelompok ini. Jadi kalau ada yang orang menggunakan teori-teori konspirasi dan lain-lain bahwa ini adalah cara untuk cara untuk mengubah penguasaan ekonomi, ya kita dengerin aja. Masalah percaya atau enggak itu urusan dia gitu. Tapi mungkin kalau menurut gue sih W-shape recovery, tapi W-shape. Ya, atau gitu loh, W-shape recovery ketimbang misalkan V-shape recovery. Kalau misalnya betul-betul ini, tapi ada yang menarik nih, nggak tahu nih Dan, menurut lo nanti gimana Dan ya. Jadi gini, kenapa ketika Biden menang gitu ya, terus tiba-tiba Pfizer langsung bilang my vaccine is effective 90%. Oh jangan kan gitu kan? Dan kita tahu siapa supporternya Biden gitu kan? Orang-orang apa? Orang-orang tech company. Orang-orang itu, nah kayak gini kan. Jadi orang akhirnya berpikir, oh jangan-jangan benar juga nih yang aku dengar bahwa ini adalah mungkin saja. Tapi enggak lah. Itu jangan pakai teori-teori konspirasi kayak gitu, nggak lucu. Gimana Dan, menurut lo Dan? Iya, memang teori konspirasi itu nggak ada habisnya karena seru. Jadi itu tuh kayak kita nonton film Hollywood gitu ya kalau dengerin teori konspirasi gitu. Bahwa akan ada dunia akan dijadiin satu ya, nanti akan ada satu pemimpin dunia dan lain sebagainya. Jadi orang itu selalu tertarik dengan berita-berita yang shadow gitu ya istilahnya dalam tanda kutip. Yang yang seru gitu ya kayak novel. Nah, cuman memang ya di sini ya tadi itu saya setuju dengan Om Lukman ya, nanti akan terjadi W-shape recovery dan juga K-shape. Jadi wealth gap itu akan makin besar antara orang yang mengerti stock market dengan orang yang tidak mengerti stock market. Itu aja udah akan terjadi gap wealth yang akan besar itu bedanya. Sudah terjadi sekarang even. Iya, dan sekarang sudah terjadi di mana orang-orang yang ngerti stock market dia bisa menambah kekayaannya di stock market. Sementara mungkin bagi blue collar yang nggak ngerti stock market, mereka ya segitu-segitu aja. Begitu ya. Jadi memang setuju sih dengan tanggapan itu ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, jadi orang yang sukses di stock market beli sepeda. Kenapa? Orang yang sukses di stock market akhirnya beli sepeda, makanya. Oh iya, benar juga. Iya. Jadi kalau on a personal basis kan dari tadi kita ngomonginnya tentang the bigger side of the economy kan. Tapi kalau menurut kalian nih, so kita let's make up a few personalities gitu ya. Misalnya kalau untuk kedepannya, untuk advice untuk let's say cowok atau cewek yang berumur 25 atau under 30 lah, masih single, dia punya sedikit disposable income, apakah are there specific investment areas yang kalian akan sarankan untuk mereka pelajari gitu? Dan apakah ada bucket expenses tertentu yang harus di watch out for? Kalau gue sih ngelihat gini ya, yang pasti kan kalau yang namanya ketika kita ngomong gue itu sadar finansial itu tahun 1999. Ya, jadi hampir 20 tahun yang lalu udah sadar ya. Waktu itu beli kayak reksadana, beli asuransi. Gitu. Dan ketika ekonomi dunia udah makin kompleks kayak sekarang, penyakit juga gampang datang kayak sekarang seperti ini. Menurut aku kalau setelah kita punya saving, harusnya you need to insure. Masih saving-nya itu dana darurat Mas maksudnya. Saving tuh dalam arti ada sisa income gitu loh ya. Karena kamu save dulu kan. Ya. Prioritas pertama adalah kamu harus punya asuransi dulu deh. Ikut BPJS kah, ikut apakah, itu wajib deh. Karena kenapa? We never know kalau penyakit-penyakit kayak gini datang lagi. Ya. Ongkosnya mahal. Itu asuransi is a must. Jadi harusnya gini, ketika ada kondisi kayak sekarang, orang itu akan lebih aware tentang pentingnya asuransi, khususnya asuransi kesehatan. Basic need. Basic banget gitu ya. Yang kedua adalah, kalaupun misalnya kalian itu full of cash gitu,
jangan ditaruh di tabungan. Ya. Karena tabungan itu menggerogoti aset. Ya. I think saya pernah dengar Dani ngomongin ini di podcastnya dia juga deh. Iya kan? Tabungan versus inflation. Ya kan, udah dipotong biaya bulanan, gitu kan, habis gitu ya. Usahakan udah mulai buka deh, kayak reksadana, gitu ya. Reksadana pasar uang, reksadana apa, dan bagusnya sekarang menurut gue adalah dengan makin baiknya infrastruktur mobile banking di Indonesia, kita sudah bisa beli instrumen investasi lebih gampang, lebih mudah, lebih cepat. Dulu zaman tahun 99, tahun 2000, gue mau buka reksadana, itu sulitnya minta ampun. Sekarang gue tinggal klik di Octoclick CIMB Niaga, udah jadi. Gue klik, beli SBN di Digibank, DBS Bank, udah bisa. Makanya untuk yang single itu, please be be aware gitu ya tentang teknologi mobile banking ini. Gitu ya. Jangan kayak kasus yang kemarin. Apa kasus kemarin? Yang duit 22 miliar ATM dititipin sama kepala cabang, jangan. Gitu loh. Jadi kalian harus aware tuh sama mobile banking, ya. Apa fiturnya? Mulai di situ. Ya, gitu. Nah, nanti kalau ilmunya udah makin tinggi, gitu ya, boleh deh mulai melirik bursa saham. Karena gini, bursa saham itu tricky. Orang diceritain untungnya doang, tapi nggak pernah diceritain ruginya. Ya, karena kalau motivator di bursa itu yang di screenshot cuman cuannya doang. Stephen, gitu kan? Dia cut loss-nya, dia ruginya itu jangan deh. Nggak pernah di screenshot. Nggak pernah di screenshot, itu aib, soalnya itu aib. Nah, padahal yang namanya bursa saham itu tidak seperti itu. Nah, makanya kalau saran saya seperti itu. Insurance, kemudian manfaatin mobile banking benar untuk beli instrumen-instrumen investasi yang cenderung lebih mudah. Ya, saham itu next level. Jangan buru-buru deh di saham deh. Gitu. Kalau menurut lu, Dan? Ya, jadi untuk di kondisi sekarang gue setuju banget sama Om Lukman ya. Jadi memang basic needs-nya itu harus terpenuhi dulu, harus bisa kita cover dulu. Ya, dengan insurance, dengan produk-produk yang memang dalam tanda yang memang kategorinya itu aman, seperti reksadana gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kan memang kalau reksadana ya kita percayakan kepada yang memang sudah terbiasa melihat atau berinvestasi, manajer investasi yang memang sudah terbiasa melihat saham-saham, ya mereka akan menentukan. Nah, cuman memang prinsip dari investasi gue semenjak dulu sampai sekarang itu adalah diversification. Ya, kita bukan manusia, kita adalah orang yang kemungkinan bisa salah. Ya, jadi banyak orang tuh di luar sana yang suka nebak-nebak bahwa mereka suka berprofesi, ya artinya wah ini bakal ini akan terjadi ini dan lain sebagainya, seolah-olah mereka seperti nabi di Wall Street gitu ya. Nah, tapi itu semua akan salah pada waktunya gitu. Jadi untuk mencegah itu kita harus bisa mendiversify, karena diversification itu reduce resiko kita terhadap hal-hal yang kita anggap benar ternyata salah. Ya, jadi mungkin beberapa diversification tips bagi teman-teman di sini yang mungkin sudah ada cash gitu ya, ada cash kemudian bingung cashnya mau taruh di mana. Ada beberapa aset classes ya yang teman-teman bisa tuju ya, bisa tuju di kondisi seperti ini. Yang pertama itu pasti stock market ya, karena stock growth itu ada di sana. Ya, stock market itu tadi bisa melalui, kalau bagi teman-teman yang memang belum familiar dengan stock market, itu kalau bisa taruh di reksadana atau ya belajar dulu gitu, belajar mungkin dari kelas-kelas ya, salah satunya mungkin kelasnya Om Lukman ya. Kemudian yang kedua itu bisa masuk ke beli bonds ya. Bonds itu kalau bisa belinya adalah obligasi FR ya. Jadi obligasi yang bisa ditradingkan. Jadi itu semi liquid obligasi, di mana pada saat kita beli obligasi tersebut, suatu saat kita butuh dana tersebut, kita bisa jual. Ya, kita bisa jual obligasi tersebut, kemudian
kita bisa terima plus bunga yang sedang berjalan gitu. Jadi obligasi itu salah satu yang bagus ya. Bisa ke bank-bank untuk nanya, biasanya mereka tahu, atau ke sekuritas. Ya. Biasanya mereka sudah ada tuh instrumen itu ya. Jadi itu bisa ke sana. Kemudian bisa juga sebagian itu di gold ya, di gold, karena gold itu bisa dibilang masih safe haven ya semenjak dari dulu sampai sekarang. Jadi kemarin itu memang gold itu selalu berbanding terbalik dengan stock market ya. Jadi kalau stock market naik itu pasti gold selalu turun. Ya. Cuman gold itu jangan main yang ini ya, jangan main yang futures ya, kontrak. Kontrak itu bisa habis gitu. Iya. Itu sangat beresiko. Jadi gold itu harus betul-betul main yang benar-benar yang goldnya lah. Maksudnya ada simpanan gold gitu. Gue baru mulai loh gold loh. Kenapa? Gue baru mulai. Itu seru banget Om. Itu kayak naik roller coaster 20. Enggak, gue baru mulai pegadaian online. Pegadaian digital. Nah, gue coba itu kemarin. Iya, menarik sih itu pegadaian online juga. Jadi ada underlying-nya ya, kita kasih pinjaman cuma ada underlying gold-nya itu. Itu kita kayak beli cicil gitu, bisa 100.000, ntar bisa dicetak. Benar. Ya jadi bisa mulai dari sana dulu untuk tahap langkah-langkah awal. Ya kalau dari gue pribadi, gue diversify, ada stock market, ada di bond, kemudian ada di gold, kemudian ada di cryptocurrency, terutama cryptocurrency itu hanya di Bitcoin dan Ethereum aja, jangan di yang lain-lain. Kenapa? Itu yang orang-orang menganggap itu ada value-nya, yang lain-lain itu tidak ada value. Jadi kalau nggak ada value, dia itu kan cryptocurrency ini kan seperti fiat money, seperti US dollar, seperti rupiah, di mana orang-orang percaya bahwa kertas itu adalah uang. Ya, sementara kalau cryptocurrency kita percaya bahwa digital angka-angka yang ada digital itu adalah uang gitu. Jadi hanya di sana aja. Kemarin juga Bitcoin juga reach all time high selama 1 tahun terakhir ya. Jadi habis berita PayPal keluar ya. Betul, habis berita PayPal. Kemudian ada beberapa investor-investor besar seperti yang kembar itu yang Winklevoss. Ya, Winklevoss Brothers itu ya. Dia juga banyak betting on Bitcoin ya. Jadi it's a good itu. Jadi kuncinya adalah diversification. Pada saat kemarin berita Pfizer itu datang ya, semua aset kelas itu naik kecuali gold. Ya, bond itu harganya waktu itu sampai naik hampir 100-150 basis point, artinya 1,5%. Jadi kalau bond saya itu 7% interestnya, langsung jadi harganya ketika saya jual saat itu bisa jadi ada additional 1,5% gitu interest ya. Jadi itu untuk mendiversify ya. Stock market itu cukup fluktuatif, gold itu agak sedikit nggak fluktuatif ya. Cryptocurrency itu cukup fluktuatif ya. Bond dan gold itu yang bisa dibilang lumayan stable lah.